Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Di sesi yang kedua atau di pertemuan yang kedua ini akan kita pelajari secara bersama-sama materi konsep dasar akuntansi. Materi konsep dasar akuntansi akan dibagi menjadi beberapa submateri. Yang pertama adalah definisi akuntansi. Kemudian yang kedua adalah bidang-bidang akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang keempat adalah gelar akuntansi baik di Indonesia maupun di negara lain. Kemudian yang kelima adalah jenis dan bentuk badan usaha. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu asumsi-asumsi dasar akuntansi. Pasti saudara-saudara semua sudah pernah belajar akuntansi baik di SMA maupun di SMK. Materi-materi yang saya sampaikan ini nanti bersifat merefresh kembali tentang materi-materi yang telah saudara dapatkan di SMA. Mari kita simak materinya berikut ini. Beberapa materi yang akan kita bahas sudah saya sampaikan di awal secara sekilas. Kita langsung saja pada materi yang pertama. Sebelum sampai ke materi yang pertama, perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran lulusan. Jadi setelah saudara lulus mata kuliah ini atau saudara menjadi lulusan pendidikan akuntansi atau pendidikan administrasi perkantoran, saudara diharapkan memiliki perubahan baik dalam hal sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus maupun pengetahuan. Dari sikap, saudara diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Itu CPL yang pertama. Kemudian CPL yang kedua, saudara diharapkan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan analisis informasi dan data. Kemudian untuk keterampilan khusus, saudara diharapkan mampu menerapkan konsep, prinsip, teknik, prosedur, dan teori akuntansi sesuai dengan kebutuhan. Di CPL yang keempat, saudara diharapkan menguasai konsep, prinsip, teknik, prosedur, dan teori akuntansi. Itu sekilas tentang capaian pembelajaran lulusan. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, untuk materi kita yang pertama yaitu konsep dasar akuntansi adalah mahasiswa diharapkan dapat mendeskripsikan konsep dasar akuntansi. Jadi saudara dikatakan berhasil pada materi konsep dasar akuntansi ketika saudara mampu mendeskripsikan materi-materi yang ada di dalam konsep dasar akuntansi. Berikutnya kita beranjak ke materi. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Akuntansi saat ini disebut sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi dimulai dari input atau dokumen dasar atau bisa juga disebut dengan bukti-bukti transaksi. Nah, bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan itu tidak dibiarkan menumpuk, tidak. Akan tetapi bukti transaksi tersebut diproses baik secara manual maupun secara komputer. Nah, setelah diproses akan muncul yang namanya output atau informasi akuntansi. Lebih lanjut, ini disebut sebagai akuntansi sebagai sistem informasi. Berikutnya, akuntansi masih sebagai sistem informasi
seperti tadi di awal, yaitu dimulai dari input yang berupa dokumen transaksi atau dokumen dasar, kemudian dokumen tersebut diproses baik secara manual maupun secara komputer untuk menghasilkan output atau informasi keuangan. Nah, informasi keuangan sendiri itu pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan output dari akuntansi keuangan. Kemudian, output yang kedua bisa berupa informasi keuangan lain. Nah, bidang akuntansi apa yang menghasilkan informasi keuangan lain? Ya, betul sekali, akuntansi manajemen. Lebih dalam lagi, masih akuntansi sebagai sistem informasi, bentuk dari laporan keuangan yang merupakan output dari akuntansi keuangan itu apa saja? Ada laporan laba rugi komprehensif, sekarang namanya laba rugi komprehensif. Kemudian ada neraca yang saat ini disebut laporan posisi keuangan. Kemudian ada perubahan ekuitas, arus kas, itu merupakan laporan keuangan. Ditambah satu lagi yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sifat dari laporan keuangan ini adalah normatif, jadi bersifat umum, ada standarnya yang masing-masing perusahaan itu sama. Jadi bersifat normatif. Selain bersifat normatif, laporan keuangan juga bersifat ringkas. Nah, fokus pemakai dari laporan keuangan itu siapa? Yaitu pihak eksternal. Pihak eksternal itu misalnya ada pemerintah, kemudian ada kreditor, ada investor, dan seterusnya. Ini merupakan bidang akuntansi keuangan. Kemudian output berikutnya, informasi keuangan lain. Mungkin saudara baru mendengar apa itu informasi keuangan lain. Informasi keuangan lain itu bentuknya berupa informasi akuntansi penuh, diferensial, akuntansi pertanggungjawaban, dan lain-lain. Yang ini akan dibahas ketika saudara itu mengambil jurusan akuntansi. Namun karena saudara jurusannya pendidikan administrasi perkantoran, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu sifat dari informasi keuangan itu tidak normatif, jadi tidak baku, tidak ada standarisasi, dan informasi keuangan ini bersifat detail. Kemudian fokus dari informasi keuangan lain itu adalah pihak-pihak internal. Pihak-pihak internal itu siapa saja? Pihak-pihak internal itu manajemen misalnya, yang tujuannya adalah untuk mengambil keputusan terkait dengan kondisi perusahaan. Nah, bidang ini adalah bidang akuntansi manajemen. Lalu akuntansi dapat dipandang dari berbagai sudut. Nah, sudut yang pertama yaitu dari fungsi. Dikatakan bahwa akuntansi merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi penting sebagai alat penilaian jalannya perusahaan. Karena fokusnya pada fungsi, fungsinya apa akuntansi ini? Fungsinya adalah menyediakan informasi penting sebagai alat penilaian jalannya perusahaan untuk menilai keberhasilan dari perusahaan dari waktu ke waktu, dari periode ke periode. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi tersebut dapat membuat pertimbangan-pertimbangan agar ketika mengambil keputusan itu dapat dilakukan secara tepat. Itu dari sudut fungsi. Kemudian dari kegiatan,
Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi akuntansi. Jadi ketika kita membahas pengertian akuntansi dari sudut pandang kegiatan, maka kita fokusnya adalah kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam akuntansi. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, kegiatan bisnis. Memproses data menjadi laporan. Tadi ada laporan itu laporan keuangan dan informasi keuangan lain. Kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan atau decision maker. Mengambil keputusan. Next, akuntansi merupakan bahasa bisnis. Akuntansi is business language. Nah, semakin baik Anda memahami bahasa tersebut, maka semakin baik pula Anda mengelola bisnis. Ini ketika akuntansi sebagai bahasa bisnis atau business language. Pengertian akuntansi juga bisa dilihat dari proses kegiatannya tadi, yaitu sudut pandang kegiatan. Kita akan breakdown satu persatu apa itu akuntansi dari proses kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pencatatan, kemudian pengklasifikasian, kemudian pengikhtisaran, pelaporan terhadap seluruh transaksi keuangan perusahaan atau organisasi yang terjadi selama periode tertentu dengan cara tertentu berdasarkan kegiatan penginterpretasian atas output yang dihasilkan. Nah, dari definisi ini dapat kita ketahui bahwa proses akuntansi dimulai dari transaksi keuangan, adanya transaksi bisnis. Apa itu transaksi bisnis? Transaksi bisnis adalah kegiatan yang mempengaruhi posisi harta, utang, modal suatu perusahaan. Itu dikatakan transaksi bisnis atau transaksi keuangan. Kemudian transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal, kemudian diikhtisar dalam buku besar. Untuk selanjutnya dilaporkan, kegiatannya namanya pelaporan, dan diinterpretasikan. Nah, lalu dari sekian banyak pengertian yang sudah kita pelajari tentang akuntansi, apa itu akuntansi? Apa definisi atau pengertian akuntansi menurut saudara? Silakan saudara rumuskan pengertian akuntansi. Sudah? Lanjut ya. Bidang-bidang akuntansi. Nah, ketika kita membahas bidang-bidang akuntansi, maka kita perlu juga membahas keterkaitan antar bidang. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa akuntansi dimulai dari transaksi keuangan. Dalam hal ini adalah transaksi keuangan yang umum. Kemudian transaksi tersebut diproses. Kemudian selain transaksi keuangan yang umum, ada transaksi yang berkaitan dengan biaya produksi. Sama transaksi ini akan diproses sehingga muncul yang namanya laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi ini akan disumbangkan pada proses juga, diproses ya. Karena ini belum final. Sehingga muncul laporan keuangan yang bersifat ringkas. Ini garis lurus ini dari transaksi keuangan umum, kemudian proses sehingga outputnya laporan keuangan ringkas. Ini adalah bidang akuntansi keuangan. Kemudian
Akuntansi biaya itu adalah transaksi biaya produksi, kemudian laporan biaya produksi itu juga diproses sehingga muncul laporan keuangan yang ringkas. Diproses, kemudian muncul informasi keuangan lain. Nah, ketika hasilnya adalah informasi keuangan lain, maka namanya adalah akuntansi manajemen. Oke. Fokus pemakainya adalah pihak internal. Sedangkan laporan keuangan, fokus penggunanya adalah pihak eksternal. Nah, laporan keuangan ini tidak dibiarkan begitu saja. Untuk mengambil keputusan yang terkait dengan perusahaan, keputusan bisnis, maka kita memerlukan bidang akuntansi yang namanya analisis laporan keuangan. Di sini posisi analisis laporan keuangan. Kemudian ada yang namanya bidang itu teori akuntansi. Teori akuntansi itu mendasari auditing, yaitu pemeriksaan. Yang di auditing itu menilai kepatuhan akuntansi ya, pada penerapan akuntansi sesuai atau tidak dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, ada satu bidang lagi yaitu sistem informasi akuntansi yang dia mengcover baik akuntansi keuangan maupun akuntansi biaya. Bidang ini tujuannya adalah membuat sistem informasi akuntansi, baik di akuntansi keuangan, akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen. Itu sekilas tentang bidang-bidang akuntansi. Jadi ada kesimpulannya, ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, analisis laporan keuangan, auditing, sistem informasi akuntansi, dan teori akuntansi. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ada yang pertama yaitu manajemen. Manajemen atau manajer berkepentingan terhadap informasi akuntansi karena manajer memiliki tugas untuk menyusun rencana perusahaan, kemudian mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan, serta melakukan tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Kemudian yang kedua ada pemilik atau pemegang saham. Para pemilik atau pemegang saham atau bahkan calon investor membutuhkan informasi keuangan untuk mengetahui resiko dan hasil atas investasi modal ke dalam perusahaan. Mereka membutuhkan informasi akuntansi untuk membantu dalam memutuskan membeli, menahan, atau menjual investasi mereka. Sebagai pemilik perusahaan persero, mereka akan menilai perusahaan yang akan memberikan bagian laba atau dividen yang lebih menguntungkan atas investasi modal dan sebagai bahan masukan dalam menilai kinerja manajemen dalam pengelolaan usaha. Pemilik dalam hal ini adalah calon pemilik juga dari perusahaan berkepentingan untuk mengetahui perkembangan dan kondisi keuangan perusahaan. Tentunya sebagai calon pemilik perusahaan atau calon investor akan memilih perusahaan yang memberikan laba bagi mereka. Kemudian kreditor
berkepentingan terhadap laporan keuangan atau data akuntansi karena kreditor berkepentingan untuk memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditur adalah nasabah yang mampu mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, sebelum kreditor itu memberikan pinjaman kepada perusahaan, kreditor menganalisis 5C terlebih dahulu. Kemudian pemerintah. Instansi pemerintah sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dari informasi keuangan suatu organisasi, pemerintah akan dapat menetapkan besarnya pajak. Pajak yang harus dibayar oleh sebuah perusahaan atau organisasi bisnis. Kemudian karyawan juga berkepentingan terhadap informasi keuangan atau informasi akuntansi karena para pegawai perusahaan menginginkan kesejahteraan bagi mereka. Hal ini dihubungkan dengan hak-hak pegawai dalam bidang penggajian, gratifikasi atau bonus, serta perangsang sosial lainnya dari perusahaan untuk tujuan kesejahteraan perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan pengabdian pegawai pada perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa para pegawai atau karyawan akan semakin loyal kepada perusahaan ketika perusahaan tersebut memperoleh laba yang tinggi, kemudian sistem penggajiannya jelas, bonus yang diberikan juga jelas. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari informasi akuntansi. Kemudian pihak lainnya, contoh dari pihak lainnya itu adalah adanya organisasi buruh, misalnya mereka butuh informasi akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, kemudian tunjangan-tunjangan, serta mengakui kemajuan perusahaan di mana mereka bekerja. Selain itu, pihak lain juga contohnya ada organisasi nirlaba yang mereka berkepentingan untuk berkepentingan terhadap informasi akuntansi karena mereka ingin menyusun anggaran untuk membayar karyawan dan membayar beban-beban lain. Selanjutnya adalah beberapa sebutan akuntan. Beberapa sebutan akuntan ada akuntan perusahaan, kemudian ada akuntan pemerintah, ada akuntan pendidik, dan ada akuntan publik. Mungkin saudara-saudara semua pada saat di SMA ataupun di SMK sudah cukup paham tentang sebutan-sebutan akuntan. Yang pertama, akuntan perusahaan itu adalah sebutan atau cukup dikenal dengan nama akuntan internal. Mereka terikat dan bekerja di sebuah perusahaan. Tugasnya adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun anggaran, menghandle masalah perpajakan, melakukan audit internal hingga menyusun laporan keuangan baik dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi yang berbasis komputer. Itu untuk akuntan perusahaan. Kemudian untuk akuntan pemerintah,
Berikutnya akuntan pemerintah. Ini adalah akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan. Contoh lembaga pemerintahan yang memiliki profesi di dalamnya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pemerintah mempunyai standar akuntansi yang berlaku khusus untuk pembukuan pemerintah. Berikutnya adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik merupakan akuntan yang bekerja pada ranah pendidikan, memiliki lingkup tugas seperti melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar di institusi pendidikan hingga menyusun kurikulum pendidikan akuntansi yang digunakan oleh perguruan tinggi. Meski memiliki tugas utama pendidik, namun tidak sedikit dari akuntan pendidik merangkap pekerjaan lain. Contohnya, membuka praktik jasa pembuatan pembukuan dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir yaitu akuntan publik. Akuntan publik memiliki tugas melakukan audit atau pemeriksaan, kemudian menyediakan jasa perpajakan hingga memberikan konsultasi manajemen. Profesi ini akan menghasilkan berbagai macam jasa kepada masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi jasa assurance, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambilan keputusan. Jasa ini sering disebut juga sebagai jasa audit. Kemudian jasa atestasi. Apa itu jasa atestasi? Yaitu jasa yang berhubungan dengan suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas itu sesuai atau tidak dalam suatu hal yang material dengan kriteria yang ditetapkan. Jasa atestasi termasuk salah satu jasa assurance. Kemudian jasa non-assurance, yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa non-assuran adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi. Itu beberapa sebutan akuntan. Kemudian beberapa gelar yang ada akuntan yang ada di Indonesia akan kita pelajari dari asal muasalnya, yaitu gelar akuntan di Indonesia. Untuk memperoleh gelar akuntan sendiri, seseorang harus menempuh program pendidikan akuntan atau PPA. PPA adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana ekonomi pada program studi akuntansi. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 179/U/2001 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. Nah, sebelum berlakunya pendidikan profesi akuntan, terdapat beberapa kriteria yang untuk masing-masing perguruan tinggi yang dapat mengeluarkan gelar akuntan. PTN tertentu misalnya otomatis langsung memperoleh gelar akuntan. Kemudian PTS mengikuti ujian, PTS itu adalah perguruan tinggi swasta, dengan cara mengikuti ujian nasional akuntan atau UNE, dasar dan profesi. Kemudian PTN selain nomor 1 yang tidak termasuk PTN tertentu, itu dengan cara mengikuti ujian nasional akuntan. Selanjutnya, beberapa gelar akuntan di luar negeri, ada Certified Public Accountant atau CPA, kemudian
financial analysis atau CFA, dan seterusnya. Nanti bisa saudara kaji lebih dalam secara mandiri. Kemudian materi berikutnya ada bentuk dan jenis badan usaha. Bentuk perusahaan pada dasarnya diklasifikasikan ada perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan firma, kemudian komanditer, perseroan terbatas, koperasi, badan usaha milik negara. Yang kesemuanya ini sudah saudara dapatkan penjelasannya dari SMA maupun dari mata kuliah yang lain, yaitu pengantar bisnis. Kemudian jenis-jenis usaha perusahaan ada perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menjual jasa, contohnya jasa ekspedisi, misalnya jasa telekomunikasi, jasa salon, dan seterusnya. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya adalah toko-toko kelontong, misalnya Indomart, Alfamart, dan seterusnya, yang barangnya ketika dibeli itu untuk dijual tapi tidak diubah bentuknya. Kemudian ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah barang dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Ini adalah contoh dari bisnis perdagangan, bisnis manufaktur maupun bisnis jasa yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah asumsi-asumsi dasar yang ada di dalam akuntansi. Ada yang pertama yaitu asumsi kesatuan usaha atau business entity atau economic entity. Apa itu business entity? Jadi perusahaan itu memiliki asumsi, ada yang menyebut ini prinsip ya, kesatuan usaha, di mana ketika kita sebagai perseorangan atau sebagai keluarga memiliki usaha atau memiliki perusahaan, maka pencatatannya harus dilakukan secara terpisah. Jadi keuangan keluarga sendiri, keuangan perusahaan sendiri. Hal ini tujuannya apa? Supaya perusahaan dapat menghitung labanya secara jelas, jadi dapat dipantau berapa laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Itu untuk prinsip kesatuan usaha. Kemudian kontinuitas usaha atau going concern. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk terus-menerus, untuk berlangsung selamanya. Jadi tidak ada orang mendirikan usaha itu tujuannya untuk bangkrut. Seperti itu. Kemudian penggunaan unit moneter dalam pencatatan, penggunaan currency dalam pencatatan, dan prinsip tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan atau time period. Ada yang 1 tahun, ada yang berbulan, dan seterusnya. Sekilas inilah sekilas materi tentang konsep dasar akuntansi. Apabila saudara masih belum jelas atau ada hal-hal lain yang ditanyakan, kita bisa melanjutkan melalui forum-forum yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah materi tentang konsep dasar akuntansi.
Untuk lebih dalamnya, saudara dapat membaca materi-materi tersebut di buku yang ditulis oleh Warren, atau kita dapat melanjutkan diskusi di forum diskusi di Elena ataupun di WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.